Bajingan kecil, aku akan menghancurkan tulangmu. Mata harimau Wei retak, namun telapak tangan harimau yang terangkat selalu sulit untuk jatuh. Karena, bajingan kecil ini dituduh, dia tidak mampu membelinya. Meskipun Wei tahu bahwa ini adalah alasan yang dicari bajingan kecil itu untuk membalas dendam, dia sulit untuk disangkal dan hanya bisa menanggungnya. Pada saat ini, melihat Qin Yichen II yang tiba-tiba bentrok, pembangkit tenaga listrik Demon Rache sedikit mengernyit. Meskipun mereka juga dapat melihat bahwa pemuda ini memegang bulu ayam sebagai tanda dan memanfaatkan kekuatan mereka untuk membalaskan dendam Wei, mereka juga harus mengakui bahwa itu memiliki beberapa kebenaran. Apalagi saat mencari bunga 9 warna ke-8, untungnya pemimpinnya memiliki mata yang buruk, atau bunga 9 warna itu bisa hilang bersama di dunia. Tentu saja, jika pikiran seperti itu memberitahu Qin Yichen, dia akan menepuk dadanya untuk menjamin bahwa Anda salah paham. Bunga 9 warna tidak akan berubah menjadi debu, hanya akan jatuh ke peralatan luar angkasa Tuan Muda. Namun demikian, setelah ragu-ragu sebentar, pembangkit tenaga listrik Demon Rache dengan dingin membuka mulut dan berkata, dendammu diselesaikan sendiri, tetapi ada sedikit waktu untuk menunda di sini. Setelah ucapan ini, Wei tercengang, dia tahu bahwa dia telah kehilangan kemungkinan untuk melakukan sesuatu. Namun, orang dewasa ras dewa, sama sekali tidak menyukai makna anak ini. Hanya perlu beberapa saat baginya untuk menjelajahi jalan. Pasti, segera, hancurkan tulang bajingan kecil ini. Setelah dengungan dingin, mata Wei memancarkan niat membunuh dan berjalan maju. Tetapi Qin Yichen melihat di matanya bahwa dia tidak kecewa dengan kesabaran sang pembuat. Sebaliknya, sudut mulutnya memancarkan rasa yang tidak disadari. Sangat bagus. Anda orang besar, itu akan berguna nanti. Lagi pula, di bawah jalan yang tampak seperti pembunuh harimau, 3 orang berjalan melewati mayat. Dan setelah memastikan keamanannya, pembangkit tenaga listrik ras iblis menatap matanya. Lalu melambaikan tangannya dan berjalan ke depan. Namun, melihat jalur siluet yang menginjak sisa-sisa. Tanpa rasa kagum, mulut Qin Yichen berangsur-angsur menjadi dingin. Nenek moyangmu, Yichen tidak berbakat. Hari ini, pinjam pamor leluhur Anda, dan minta keluarga saya untuk membayar bunga. Dengan minum rendah Qin Yichen, bagian dalam dantian dan True Dragon Seal berkedip sedikit, tapi saat berikutnya, mereka melihat suara memiliki rambut seseorang berdiri di mayat. Seolah-olah lunasnya abadi dan diinjak-injak oleh bekas jangkrik, dan amarahnya meledak. Di sisa-sisa bumi yang tak bernyawa, langit bersinar. Itulah kemarahan naga sejati. Meski sudah mati, ia tetap mempertahankan martabat dan memiliki skala terbalik. Dan energi yang terkandung dalam sisa-sisa leluhur ini semuanya dinyalakan oleh Qin Yichen. Meskipun sejak saat itu, sisa leluhur yang mati karena perang, sisa-sisa yang tersisa akan berubah menjadi debu. Tetapi dia sangat jelas bahwa jika dia tidak melakukan ini, sisa-sisa leluhur juga akan direduksi menjadi batu loncatan acak ini. Dalam hal ini, beritahu mereka bahwa meskipun mantan penguasa langit dan bumi sudah mati, skala terbalik tidak dapat disentuh. Bang bang bang. Tiba-tiba, jalur cahaya melonjak ke langit, dan kemanapun itu lewat, itu tampak seperti mulut naga yang menelan dan memakan jalur siluet. Untuk sementara, pembangkit tenaga listrik semua suku tiba-tiba panik. Ini, apa yang terjadi? Ups, pasti ada yang salah dengan gangster itu. Melarikan diri. Kabur dari mayat ini. Untuk sementara waktu, pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis berantakan, dan ketiga Wei benar-benar agresif, dan mereka gemetar ketakutan. Hanya saja keheranan Wei dan Dai Seribu Chang berbeda dengan Qin Yichen, itu benar-benar menakutkan. Tahukah Anda, jumlah mayat di tanah, dan kekuatan selama hidupnya, jauh di atas medan perang pendahulu Hao Feng. Ledakan lunas yang begitu dahsyat bisa dibayangkan. Saat langit bersinar, embun beku yang menutupi lunas secara alami meledak menjadi duri es kecil. Namun, duri es seperti garis rambut sudah cukup untuk dengan mudah menembus tulang peri fisik abadi dari pembangkit tenaga listrik abadi emas. Qin Yichen menatap ke tempat itu, menatap bintang-bintang, ketakutan, tapi memuaskan tapi benar. Ini adalah harga dari gongonganmu. Di lautan mayat, pembangkit tenaga dari semua ras sangat malu. Namun, pada saat lunasnya tiba-tiba meledak, pembangkit tenaga listrik ras iblis merespons dengan cepat dan berubah menjadi cahaya yang mengalir. Tidak hanya itu, patung yang dipegang di telapak ras iblis menuju perisai gelap yang sepertinya melahap semua cahaya, dan pancaran cahaya lunas sulit ditembus. Ya. Pada saat mendarat, pembangkit tenaga listrik ras iblis penuh dengan energi iblis yang sensasional di mata muridnya, memandangi 3 orang di depannya. Niat membunuh di dalamnya membuat Gaun Wei dan Butterfly 1000 kembali sadar dari kengerian dalam sekejap, namun mereka disambut dengan kepanikan dan ketakutan. Tiba-tiba, dengan variabel-variabel ini, umpan meriam di jalan tidak bisa lepas dari hukuman. Dan Qin Yichen secara alami tidak bisa dilepaskan oleh pembangkit tenaga Demon Rache. Bahkan, pihak lain tidak bermaksud mengurus kerajaannya. Paksaan yang keras dan keras menyebabkan jantung si pembuat bergetar,
dan mata bintang itu memancarkan sesuatu yang lain. Bermartabat. Guren benar. Dia bisa merasakan bahwa pembangkit tenaga listrik rasi Bliss sudah cukup untuk disebut saingan. Tuan, maafkan saya. Aku benar-benar tidak peduli dengan penjahat. Saat ini, Tiger Wei memiliki sedikit rasa sakit saat merawat Qin Yichen. Dia gemetar seperti saringan. Jika dia meminta belas kasihan, dia bimbang. Sepasang murid harimau penuh ketakutan. Saat ini, pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis juga telah lolos dari sisa-sisa tanah. Terlihat sangat memalukan, dan kerugiannya tidak sedikit. Meskipun tidak sebesar kerusakan yang disebabkan oleh pembagian asli yang tersisa, itu cukup untuk menakuti pembangkit tenaga listrik dari semua ras. Tapi dari sudut pandang Qin Yichen, kepindahannya luar biasa. Tapi sekarang, dia harus menghadapi kemarahan ras iblis dan semua ras. Saat berjalan melewati mayat, saat menghadapi variabel serius seperti itu, mereka yang menjelajahi jalan pasti akan menjadi sasaran kritik. Di bawah cahaya pompa yang dingin dan parah dari pembangkit tenaga Demon Rache, 1000 tubuh kupu-kupu yang dicintai bergetar dan ngeri. Yang mengejutkan, dia tidak pernah menyangka akan ada variabel seperti itu, dan dia baik-baik saja ketika dia datang. Ketakutannya adalah, jika masalah ini harus dihukum, maka pusat kekuatan ras iblis ini, mencubitnya sama sekali bukan masalah. Tidak hanya ras iblis, tetapi pembangkit tenaga listrik dari semua ras saat ini, kecuali harimau hitam dan kupu-kupu cerah, sedang melihat ke arah lampu pompa 3 orang, yang semuanya dingin dan parah, diam-diam menggertakkan gigi. Tiba-tiba, lunas ini tidak bisa ditangani. Pusat kekuatan semua kelompok etnis ingin marah dan kehilangan 3 orang. Tuan, maafkan saya, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Di mulut gaun kupu-kupu 1000, dia hampir tidak bisa keluar dari bagian ini. Pada saat ini, dia tampaknya tidak peduli tentang martabat dan kehormatan. Qin Yichen tidak melihat apa-apa di matanya, karena dia bisa memahami situasi Dai 1000.